Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya dan mahasiswa, selamat datang di Faiz Channel yang membahas tentang ilmu falak baik secara syar'i, trigonometri dan moderasi. Selamat menonton. Pemirsa semuanya dan seluruh mahasiswa, sebelum kita masuk kepada materi yang berjudul penggunaan teodolit untuk menentukan arah kiblat, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Nama Abdul Karim Faiz, gelar saya MSI. Saya adalah dosen ilmu falak di YIN Parepare. Pemirsa dan mahasiswa, materi penggunaan teodolit dalam menentukan arah kiblat itu adalah bagian daripada sub CPMK yang ketujuh sebagaimana yang saya centang, di mana di situ tertulis mahasiswa memiliki kompetensi mampu mengimplementasikan prinsip algoritma hisab arah kiblat dengan media teodolite, yang mana sub CPMK yang ketujuh ini adalah underbow daripada CPMK yang kedua, yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam ilmu falak yang terimplementasi dengan teknologi dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu falak. Sebelum kita masuk di dalam penggunaan teodolite untuk menentukan arah kiblat, maka kita mengenal terlebih dahulu terhadap apa itu teodolite. Teodolite itu adalah alat ukur untuk menentukan tinggi dan sudut, baik itu sudut mendatar ataupun sudut yang tegak. Nah, di dalam teodolite itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada baterai, yang kedua ada lensa, yang ketiga itu ada nifo tabung. Nah, itu yang menunjukkan data nanti sudut vertikal ataupun sudut horizontal. Dan untuk mengunci teodolite ini, untuk menentukan sudut horizontal ataupun sudut vertikalnya, di situ ada dua kunci. Yang pertama kunci vertikal dan yang kedua kunci horizontal. Nah, untuk menentukan posisi daripada teodolite ini, apakah dia sudah sejajar dan datar, maka di situ ada indikator dalam bentuk nifo tabung ataupun nifo datar. Data sudut vertikal ataupun horizontal maka akan ditampilkan di layar ini. Nah, nanti ketika kita sudah mengunci sudut vertikal dan horizontal dan akan menentukan sudut baru, maka kita bisa menggunakan tombol 0 set ataupun tombol power. Langkah selanjutnya untuk kita menggunakan teodolite dalam menentukan arah kiblat yakni memasang teodolite. Yang pertama kita menentukan dulu tripodnya. Jadi kita pasang tripodnya, kaki-kakinya usahakan tripod itu dalam kondisi datar. Setelah tripod itu dipasang, maka kemudian kita pasang kepala teodolite-nya dan kemudian dikunci pada posisi tripod. Setelah teodolite dan tripod itu terpasang, maka kita mendatarkan posisi daripada teodolite. Caranya kita memutar pada 3 sisi daripada teodolite tersebut dan atur kedatarannya dari posisi tripod tersebut dengan melihat pada nifo tabung dan nifo datar, dan itu kemudian diset untuk pada nifo tabung dan nifo datar pada posisi yang sejajar atau posisi yang datar. Setelah itu kita cek baterainya. Setelah cek baterainya, lalu kemudian kita hidupkan dan cek layarnya sudah menyala atau tidak. Jika sudah datar dan baterai sudah berfungsi dengan baik dan layar sudah menunjukkan data, maka teodolite sudah siap untuk digunakan. Setelah teodolite siap digunakan, maka langkah selanjutnya ialah kita membidik matahari. Contohnya, kita mau melakukan pengukuran pada tahun 2019. Ini sampel ya.
pada tahun 2019 jam 9 WITA pada tanggal 17 Juni. Maka sebelum jam 9 kita sudah memasang theodolite dan mengarahkan posisi theodolite pada posisi atau arah daripada matahari pada pukul 9 WITA. Setelah diarahkan, lalu dikunci theodolite. Setelah kita menentukan atau mengarahkan theodolite kepada arah matahari, lalu kita hitung berapa sudut waktu matahari dengan rumus T, waktu daerah, dikurangi dengan equation of time, dikurangi bujur daerah, dikurangi bujur tempat, lalu dibagi 15, dikurangi 12, sama dengan dikali 15. Kita mengambil sampel perhitungan di Kota Majene. Sebagaimana diketahui, data lintang Majene yakni min 3 derajat 32 menit 3.71 detik lintang selatan. Adapun bujurnya 118 derajat 58 menit 2.57 detik bujur timur. Deklinasi matahari, data ini kita ambil dari buku Ephemeris yang setiap tahun diterbitkan, juga dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kementerian Agama Pusat. Jadi deklinasi matahari pada tanggal 17 Juni tahun 2019 pukul 9 WITA atau bertepatan dengan jam 1 GMT adalah 23 derajat 21 menit 44 detik. Selanjutnya data yang kedua itu adalah equation of time, yakni pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 9 WITA atau bertepatan dengan jam 1 GMT Greenwich Meridian Time adalah 0 menit min 0 menit 46 detik, atau nanti kita tulis dengan min 0 jam 0 menit 46 detik. Maka setelah data itu kemudian diketahui, kita masukkan sesuai dengan rumus yang di atas, lalu kemudian kita selesaikan perhitungannya. Maka yang muncul datanya itu adalah sudut waktu matahari itu adalah min 46 derajat 13 menit 30 detik. Setelah sudut waktu matahari kita menemukan datanya, maka selanjutnya itu adalah kita menentukan arah matahari. Adapun rumus matahari itu adalah kotangan A sama dengan tan 23 derajat 21 menit 44 detik dikali cos min 3 derajat 32 menit 3.71 detik dibagi sin min 46 derajat 13 menit 30 detik dikurangi sin min 3 derajat 32 menit 3.71 detik dibagi tan min 46 derajat 13 menit 30 detik. Data ini dimasukkan berdasarkan rumus yang di atas. Kotangan A sama dengan tan deklinasi dikali cos lintang tempat dikali cos lintang tempat dibagi sin T, yaitu sudut waktu matahari, dikurangi sin lintang tempat dibagi tan sudut waktu matahari. Lalu kemudian untuk memudahkan kita selesaikan algoritma itu dengan menggunakan kalkulator saintifik. Maka hasilnya yakni arah matahari min 56 derajat 43 menit 28.24 detik dari arah utara menuju timur. Karena perhitungannya tanggal 17 Juni pukul 9 pagi dan kemudian posisi deklinasinya itu posisi positif, yang mana kalau posisi deklinasinya itu positif, posisinya di utara, maka rumusnya untuk menentukan utara sejati yakni 360 derajat dikurangi dengan arah matahari, yakni 360 derajat dikurangi 56 derajat 43 menit 28.24 detik. Hasilnya 303 derajat 303 derajat 16 menit 31.7 detik. Ini adalah sudut utara sejati.
Lalu bagaimana kemudian kita menerapkan utara sejati tersebut? Maka kemudian simulasinya seperti yang digambar di sini. Di sini ada titik arah utara, ada titik arah timur, dan titik arah selatan. Maka setelah kita mengarahkan teodolit tadi kepada arah matahari, yakni di posisi min 56 derajat 43 menit 28,24 detik, maka diputar dari titik arah matahari teodolite tersebut sebesar 303 derajat 16 menit 31,7 detik ke arah utara. Maka setelah dia mengarah kepada arah utara sesuai dengan sudut 303 derajat 16 menit 31,7 detik, itulah arah utara sejati yang ditunjukkan dengan menggunakan alat teodolite. Selanjutnya, setelah teodolite itu mengarah kepada arah utara, maka berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya tentang algoritma arah kiblat, maka teodolite tersebut diarahkan kepada sudut 292 derajat 19 menit 37,2 detik searah jarum jam. Maka ketika posisi teodolite sudah mengarah kepada sudut 292 derajat 19 menit 37,2 detik, itulah sudut arah kiblat yang ditunjukkan oleh teodolite. Langkah terakhir, ketika posisi teodolite itu sudah menunjukkan kepada sudut arah kiblat sebesar 292 derajat 19 menit 37,2 detik, maka kemudian kita tarik garis lurus dengan menembak atau menentukan sudut dari titik yang kita bidik dengan menggunakan teodolite dan menarik garis lurus di antara dua titik yang kita bidik dengan menggunakan teodolite. Lalu kemudian kita membuat sudut siku-siku baik ke arah kanan ataupun ke arah kiri, dan itulah yang menjadi softnya nanti, dan arah yang kita tembak dengan atau yang kita bidik dengan menggunakan teodolite itulah arah yang menunjukkan arah kiblat.